Welcome to the Elementary School Nahdlatul Ulama Panggilan Pasuruan. أهلا وسهلا بحضوركم أخينا الكرام وأختينا الكرام. Selamat datang segenap rombongan SD Marto Puro di sekolah kami tercinta, SD Unggulan Nahdlatul Ulama Panggilan Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Minal iman, wala takun minal iman. Ikadu alal watan, yalal watan, yalal watan, yalal watan. Ummul watan minal iman. Indonesia biladi, anta unwarul faqama. Kullu mayyatika yawma tawihaya taimama. Kullu mayyatika yawma tawihaya taimama. Saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan harapkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan harapkan nasibku, negeriku. Engkau banci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah nurimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah nurimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
السماء وإلا هو العزيز الحكيم صدق Bismillah, alhamdulillah, la haula quwata illa billah. Pada kepada Bapak Bu Nur Farida, Kepala Sekolah SDI Unggulan NU Panggilan, kepada Bu Indah, Kepala SDI Ma'arif NU Martapura, Bapak Ibu Guru, dan tak lupa kepada Sekretaris MBCNU Purwosari, Bapak Nur Komari, dan anak-anakku yang berbahagia yang punya prestasi unggul di SD ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkunjung, dan insya Allah kita akan berbagi ilmu untuk belajar mensupport sekolah di bawah naungan Ma'arif PC Ma'arif Kabupaten Pasuruan. Ma'arif MBC Purwosari mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur Farida, dan semoga silaturahmi ini menjadi awal kebangkitan kita bersama untuk lebih. Sekolah NU tidak boleh tidak maju. Sekolah NU harus maju, sekolah NU harus unggul, sekolah NU harus kualitas dan kuantitasnya bagus, dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di sini dengan menerima kami. Selanjutnya semoga nanti ada MOU kerjasama di bidang apapun untuk kita saling berbagi dan tidak berhenti di sini. Kami berharap bimbingan dari Bu Nur Farida beserta guru-guru mungkin bisa 1 bulan sekali ke SDI NU Martapura, kita berbagi ilmu, atau mereka atau kita yang akan ke sini, ya kita saling mengisi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallim ajmain. SDI Martapura. Oh, MBC Martapura. Dan yang saya hormati dan saya muliakan mungkin Bunda Dinda, ya, Bunda Dinda, Kepala Sekolah SDI Martapura, dan juga guru-guru SDI Martapura, dan juga dan tak lupa ini yang paling saya cintai juga guru-guru SD Unggulan Nahdlatul Ulama yang mungkin hanya sebagian yang ada di sini karena yang lain masih ada aktivitas di kelasnya masing-masing, dan anak-anak memang tidak boleh ditinggal, sehingga kita bisa menghadiri atau bisa bertemu silaturahim di SD Unggulan Nahdlatul Ulama ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan segala niatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu demi kemajuan lembaga di bawah naungan Ma'arif Ma'arif NU, okay? Seperti yang dikatakan tadi, yaitu NU harus maju. Mudah-mudahan Allah meridhoi, dan diawali dari pertemuan hari ini. Dan tak lupa selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membuka mata hati kita dan selalu menuntut kita untuk menuju jalan kebenaran, yakni jalan ajaran agama Islam. Termasuk kegiatan ini termasuk adalah ajaran agama Islam untuk menuju kebaikan. Seperti itu. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya dan juga sebagai yang mengaku sebagai umat yang cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah yang beliau kerjakan. Amin. Bapak pengurus, Ibu Kepala Sekolah, beserta para Dewan Guru yang tercinta pada hari ini, nanti saya akan bercerita
sekilas tentang SDNO yang mungkin sekarang kok sudah begini pantas saya sekolah aku nggak gini. Nah, supaya tidak penasaran dulu seperti apa. Kalau ini SD Unggulan Nahdlatul Ulama pada hari ini, mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul diridhoi Allah untuk menuju kebaikan. Saya nyatakan untuk dimulai. Ini kita 28 guru, tendiknya 12, jadi semuanya 40. Jadi saya setiap hari berhadapan dengan orang 40, di proyek 40. Ya kan, nek KB, mokok KB, waduh, soalnya saya, ya kan, 40, alhamdulillah. Guru saya adalah toladan bagi anak-anak semuanya, gitu, alhamdulillah. Jadi nggak meributkan saya Pak ayam, makanya saya paling gemuk sendiri di sini daripada guru-guru saya, karena ayam, ya ayam. Fasilitas nggak perlu dia pakai, nggak apa-apa ya, motivasi aja ya. Ruang kita ber-AC, dulu ber-AC bunda, mau muridnya kalau sih banyak ber-AC terkondi ya kan. Ini kita mulai dari 2015 ini, ya dari 2015. Pojok baca ada, ini pun paguyuban yang yang jalan. Lek paguyuban yang nggak jalan, aku yang nggak gawe bapak no, terserah paguyuban nih. Biasanya yang jalan tuh kelas rendah. Lek murid, karena uang paguyuban sekolah nggak ikut-ikut. Jadi buat paguyuban sendiri, dikelola sendiri, kita nggak mau terlibat. Lek tukaran sendiri, tidak boleh melibatkan sekolah. Nggak mau saya. Ya. Bahkan guru-guru ketika hadiah di uang paguyuban saya sarankan tidak boleh pakai uang paguyuban karena sudah niatnya sudah beda. Paguyuban itu untuk support kegiatan belajar mengajar, bukan untuk memberi hadiah. Nah, ini yang kita hadapi sekarang. Programnya apa? Program kita tetap memudahkan. 4 program itu hanya saja kita tingkatkan lagi, ya kan? Ini pembelajaran menggunakan IT harus, ya kan, walaupun IT harus jalan. Ini yang ada LCD-nya itu di kelas tinggi 4, 5, 6. 1, 2, 3 tidak. 1, 2, 3 itu untuk harus sering menulis, karena anak sekarang itu tulisan elek-elek. Kadang-kadang guru aja kelas 4 itu tak delok tulisan anak-anak yang ngalor ngidul kan gitu ya. Saya kalau gurunya nggak masuk, kalau saya ada kesempatan, saya pasti masuk kelas. Tapi alhamdulillah guru saya itu jalan, kalau nggak sakit banget itu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibunda tercinta kita Bu Nurul Faridah SPD, kemudian peserta Dewan Guru SD Unggulan NU Bangilan, mohon maaf kemarin kita ada kesalahan sedikit, sudah diprotes sama Bunda lewat WA waktu itu. Biar keren aja ini, sudah keren Bunda, sangat keren. Mohon maaf ada kesalahan tulisan kemarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya seberkati ya, tidak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena dengan tuntunan beliau kita bisa bertemu, berkumpul, bersua di SDN Bangilan. Pertama-tama yang saya ingin ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, saya permisi dan nuwun sewu, mohon izin untuk insya Allah ini akan menjadi kunjungan bukan yang pertama kali Bunda, karena kita juga ingin banyak belajar dari SDN Bangilan, karena cita-cita saya juga dari dulu bagaimana cara memajukan SDI Ma'arif NU Martopuro, karena rasa puas itu pasti tidak ada. Kita sebagai manusia tidak akan puas, kalau puas kan belum tentu kita puas. Saya selalu tidak puas dengan hasil yang ada di SDI NU Martopuro. Sebenarnya seperti itu. Mungkin nanti juga belajar dengan pengalaman yang sudah ada di Sumber. Insya Allah dengan semangat kita, kekompakan kita harus tetap semangat. Bapak Ibu dengan Guru SDI Ma'arif NU ya, jenengan masih muda-muda. Saya mengharap dengan usia penjenengan yang masih muda-muda ini kita bisa memajukan SDI Ma'arif NU Martopuro. Semangat. Dengan tentunya tadi itu Bunda. Selanjutnya kan katanya Pak Wahab tadi kita ada dulu biar kita kesininya enak, beliau bundanya kesana juga enak, kalau perlu kita gurunya juga.
Oke. Terima kasih kami sampaikan telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan tadi. Kemudian yang kedua, sangat menarik apa yang disampaikan mulai dari pertama sampai akhir ini, mulai dari sejarah, kemudian apa yang dilakukan, kemudian tahap-tahapnya. Yang ingin saya tanyakan mengenai dari murid yang dari 17 anak itu, ya, dari tahun 2011, ya, dari murid 17 di situ Bu Nur Farida melakukan hal yang dilakukan oleh kepala sekolah. Misal yang pertama yaitu yang saya catat, melakukan eksperimen serta wawancara. Nah, itu bagaimana? Apa yang pertama kali dilakukan? Seperti menanyakan kepada masyarakat, kenapa tidak sekolah di SDNU? Saya melihat di SDI Ma'arif NU Martapuro, melihat di lapangan itu banyak anak-anak sekolah yang sekolahnya di luar SDI. Malahan ada yang di samping sekolah itu berangkat sekolah lewat depannya SDI. Kemudian mengenai yang kedua, grade dari SD swasta dengan SD negeri itu kita harus jangan sama, atau kita harus lebih tinggi. Bagaimana cara menyusunnya gitu? Kemudian karena Pak Tuhan sudah komunikasi dengan kami. Baik, untuk yang kami tanyakan, baru kali ini saya mendengar di SDNU Bangilan ini ada saya ngomongnya kurikulum hijrah gitu, ya, atau teknis bagaimana pendekatan teknis hijrah ini yang diterapkan di SDNU Bangilan, dan ini memberikan support pada kami. Yang pertama, apakah di MI kami nanti bisa seperti di SDNU Martapuro bisa ada studi niru dan bisa diperkenalkan untuk sedikit untuk nimba ilmu di SDNU Bangilan ini. Yang pertama. Terus yang kedua, SDNU Bangilan ini saya mohon maaf untuk yang di dalam akademik tadi sudah disampaikan oleh dari rombongan guru dari NU Martapuro. Yang saya ini yang non akademik aja, yang di luar pendidikan. Kalau di SDNU Bangilan ini saya lihat lingkungannya di tengah kota. Nah, kemudian bagaimana tiap-tiap lembaga atau pengurus SDNU Bangilan terkait dengan kenyamanan orang tua ketika mensekolahkan di SDNU Bangilan dengan produk unggulan atau full day school sampai jam 15. Itu bagaimana teknisnya untuk menyampaikan kepada wali murid demi kenyamanan siswa karena di lingkungan tengah kota, terkait dengan penjemputan, terkait dengan apapun yang intinya wali murid itu nyaman dengan anaknya sekolah di SDNU Bangilan. Mungkin itu yang dapat mohon saran dan mohon tips strateginya bagaimana wali murid nyaman dan mempercayakan kepada SDNU Bangilan. Di kelas unggulan. Kalau di negeri itu unggulan kelasnya kalau kedua A, B biasanya yang A saja, yang pintar-pintar aja dikasih unggulan gitu. Kalau di sini mungkin nanti seperti apa? Ada 4 kelas nih, A, B, C, D. Apakah unggulannya di B, di C, di kemudian bisa jadi konten kreator? Itu apakah ada pembinaan khusus dari 40 pendidik dan tenaga pendidik itu? Jadwalnya itu seperti apa untuk dibina? Apakah ada targetnya sendiri untuk bagian di kerohanian atau di bagian kesiswaan dan juga untuk ekstra-ekstra yang lain. Nah, dari banyaknya prestasi dari Ekstra 24 itu kan ada menjalin kemitraan gitu ya. Kemitraan sebelumnya dari prestasi yang sangat banyak itu, waktu sebelum ada prestasi menjalin kemitraannya itu seperti apa? Menawarkannya itu dari modalnya apa gitu. Sebelum melihat dari prestasi yang sekarang. Misalkan kan kita bisa mencontoh, awalnya kita tidak punya prestasi apa-apa, terus apa yang kita tunjukkan untuk menjalin kemitraan dengan beberapa pihak. Matur nuwun.
kursi, berdiri di depan kursinya, yuk. Berdiri. Wahid, Isnen, Salah. Halo, assalamualaikum. Pelajaran apa dulu? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Baru saja selesai anak-anak menulis SPP. Tambahan dari Mbak Ida, gimana agar kita bisa mengondisikan kelas Mangga itu bisa menyambut tamu dengan kompak gitu, sama terus mengondisikan kelas. Kan kadang juga ketika mau pelajaran itu anak-anak tidak bisa itu, nggak bisa dikondisikan terus sendiri kan tadi diajak bersenang-senang dulu gimana caranya begitu. Terima kasih. Mungkin kursinya dari apa, mungkin belum sarapan atau bagaimana, kita cek dulu. Apabila itu betul-betul panas dan mungkin istirahat di sini perlu ke dokter, baru kita telepon orang tuanya. Kalau selagi masih bisa istirahat di sini ya kita istirahatkan di sini. Mungkin 1 jam 2 jam sudah selesai kembali ke kelas. Jadi petugasnya memang standby di situ, tidak ngajar dan tidak boleh kemana-mana. Ketika ada pasien, kalau tidak ada pasien boleh disuruh, kalau ada pasien tidak boleh, dia harus menghubungi. Kenapa itu terjadi? Karena kemarin yang lalu itu mengenai tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas 1 bisa dengan tertib gitu Ibu. Sebenarnya sama aja, karena di kelas itu kan anak-anak heterogen ya. Ada yang aktif, ada yang kinestetik atau yang audiovisual gitu-gitu. Tapi sebelum pembelajaran biasanya itu kalau di kelas saya itu saya ingatkan untuk kesepakatan kelas. Jadi di kelas ada kesepakatan kelas itu. Jadi selama pembelajaran itu anak-anak
apa yang harus dilaksanakan gitu. Terus kemudian karena memang pakai teknik hijrah dan kita harus mengajak anak-anak happy pertamanya, ya saya kondisikan biasanya anak-anak senang dulu, gembira dulu, baru ketika anak-anak senang dan gembira baru biasanya itu bisa fokus, bisa tertib melaksanakan atau ikut pembelajaran gitu. Terus sama ada kata kunci. Biasanya di kelas itu kalau misalkan udah nggak tertib satu gitu, saya manggilnya atau SDNU gitu, anak-anak langsung jawab, atau kelas anak-anak langsung jawab juga, atau yang kelas 1A gitu langsung jawab, langsung tertib lagi begitu. Selain pembelajarannya senang, terus sama ada kesepakatan kelas, kemudian sama ada kata kunci kelas bersama itu. Di sini saya mengajar kebetulan kelas 5, kelas tinggi. Jadi ya sedikit berbeda dengan kelas 1, yaitu dari segi cara menata anak-anaknya. Kemudian kalau ketika ramai itu sama. Di kelas 5, saya memegang kelas 5, itu ada kata kuncinya juga Ibu, yaitu seperti ini, kelas 5A, terus anak-anak menjawab tertib, bisa, fokus, jadi nanti anak-anak fokus kembali begitu. Yang awalnya kan ada teknik hijrah itu, anak-anak diajak bermain dulu, happy dulu, senang dulu, kemudian berimajinasi. Di sini andaikan saya memberi ada materi bahasa Jawa yang hari ini saya mau bawakan bahasa Jawa, kemudian di situ mengenai jenis-jenis teks dalam bahasa Jawa, kan ada 5 macam-macam teksnya. Nah itu di situ saya memberi beberapa cuplikan, kemudian nanti saya beri pertanyaan pemantik untuk anak-anak, sekalian anak-anak bisa menjawab, dan itu termasuk sudah ke selain mereka berimajinasi, mereka juga ke jeniusnya, seperti itu Bu. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelas 6. Saya memegang kelas 6B. Seperti dari Ibu Lia dan Ibu Ila yang sudah dijelaskan tadi, kurang lebihnya dalam proses pembelajaran tidak luput dari kata happy. Apalagi seperti yang dilihat tadi, anak-anak seharian berolahraga, mengaji, kemudian membaca doa wakiyah bersama. Jadi sebelum kami memulai pembelajaran itu biasanya kita sharing dulu tentang kegiatan yang sudah dialami. Setelah sharing, kita mengulik apa yang membuat mereka ganjal, membuat mereka sedih, atau apapun itu, kita refreshkan lagi, kita happykan lagi. Biasanya sama, kita juga setiap kelas mempunyai kata kunci yang berbeda. Kalau kami kelas 6B, ya Bu, bilang gitu. Kelas 6B, happy cemerlang, happy kreatif, hore, gitu. Kemudian kita tepuk berpola namanya. Apa Bapak Ibu bisa kita maksudnya saya tirukan, bisa ditirukan, monggo bisa ditirukan. Namanya tepuk berpola gini Bu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Gitu. Mari kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi. Di sini mengajar bahasa Arab. Untuk teknik pembelajaran bahasa Arab, kelas rendah dan kelas tinggi itu memang sangat berbeda. Di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 yang panjenengan tinggali wau, memang cenderung lebih dalam penghafalan mufradat atau kosakata. Mereka lebih ke lagu. Untuk yang kelas tinggi, mereka tetap menggunakan lagu, namun tidak meninggalkan hijrahnya dalam happy. Selalu kita speaking dengan lagu-lagu bahasa Arab. Kalau yang tadi ahlan wasahlan, perkenalan di kelas 1, saya masih baru masuk minggu ini karena 2 minggu yang lalu FPLS. Untuk yang kelas tinggi, untuk pengenalan mufradatnya, mereka juga diterapkan ke sistem lagu. Contoh asadun artinya singa, gitu. Terus mereka juga diberikan lagu-lagu dalam speaking bahasa Indonesia, namun kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Lau antas sa'idun sofikiatek. Ya, banyak, mungkin sudah banyak yang jenengan ketahui daripada kami. Kurang lebihnya seperti itu pembelajaran di kami. Sistem hijrah tetap dimasukkan, dan kita juga harus bisa mengakui walaupun bahasa Arab bukan bahasa internasional, tapi bahasa Arab juga bahasa internasional yang nomor 3.